teman-teman, kembali lagi bersama saya Sradi Usman Al-Gailmi. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Nasyila Putri Rizkita dan Najwa Mutia yang baru-baru ini meraih the Honorable Mention WISPO ISS. Bagaimana mereka berpartisipasi dalam Olimpiade Sains tersebut? Nah, kita langsung saja ngobrol sama Cila dan Najwa. Assalamualaikum, Cila, Najwa. Waalaikumsalam. Pak. Apa kabar, Cila, Najwa? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Najwa baik, gimana? Pak. Alhamdulillah. Ini bisa diceritakan nggak nih ke teman-teman yang menonton podcast kita, bagaimana sampai kalian bisa ikut WISPO ISS ini dan meraih the Honorable Mention? Jadi awalnya itu kami mengikuti ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler kami ini itu karya ilmiah sains yang dibimbing oleh Ibu Helida Fitri. Saat itu kami disuruh mempresentasikan hasil penelitian orang. Kami mempresentasikan hasil penelitian orang yang telah orang teliti juga dengan judul yang sudah dibuat orang. Kami itu bertim, dibagi menjadi banyak tim, yang di dalam satu tim itu terdapat 2 orang anggotanya. Ya. Jadi kami itu mempresentasikan berbentuk PowerPoint di depan teman-teman. Setelah kami mempresentasikan, Ibu Helida memberi kami saran gimana kami presentasi itu sudah baik atau belum. Ya, ini yang dipresentasikan apa? Yang untuk assign-nya? Itu penelitian orang, terserah mau judul apa aja, kata Ibu Helida. Kalau saya mempresentasikan makalah orang yang berjudul pembuatan masker dari buah pandan liman. Oke, jadi ini Cila, Najwa, jadi hasil penelitian orang ini dipresentasikan, ya, lebih ke latihan presentasi begitu ya? Iya. Ya, ini sebelum meneliti, kemudian dilombakan, seperti itu ya? Iya, Pak. Itu seperti seleksi, Pak. Oke. Oke, jadi seleksi di tingkat sekolah, kemudian mempresentasikan hasil penelitian yang lain di hadapan peserta ya, peserta, dan waktu itu jurinya juga dari sekolah. Iya Pak, guru pembimbingnya. Ya, guru pembimbingnya dalam hal ini tadi namanya Ibu Helida Fitri yang langsung menjuriwi ya. Iya Pak. Ya, terus seperti apa prosesnya? Jadi kan dibagi menjadi 2 tim. Ya. Jadi berhubung teman tim saya tidak dapat berhadir, lalu saya mempresentasikan sendirian, dan begitu juga dengan Cila, teman timnya juga tidak dapat berhadir. Terus Helida melihat keaktifan kami dan cara mempresentasikan kami itu sudah lancar gitu Pak. Oke. Akhirnya karena ada anggota setim yang nggak datang, kalian digabungkan. Iya, Pak. Karena dilihat presentasinya sudah bagus, lancar, begitu ya? Iya. Ya. Nah, dari seleksi itu, kemudian apa yang kalian teliti untuk dilombakan dalam Olimpiade ini? Membuat pengawet alami, Pak. Ya, pengawet alami dari apa? Dari bubuk empan, Pak. Dari bubuk empan. Bisa dijelaskan ke teman-teman empan ini apa? Sebagaimana sudah kita tahu, empan ini sering kita dapatkan di daerah tinggi Tanogayo sebagai masakan juga
seperti Masam Jing. Jadi kami itu terinspirasi untuk membuat pengawet alami dari ikan ini, Pak. Oke, membuat pengawet alami ya, Najwa ya, Cila ya. Iya, Ini Pak. bentuknya seperti apa? Cair, bubuk? Bubuk yang kami gunakan. Ya, gimana Cila? Yang kami teliti saat ini kami menggunakan bubuk empan, Pak. Oke, jadi empan tadi dibubuhkan ya, dan jadi pengawet. Pertimbangannya kenapa sampai dibubuhkan, nggak cair? Karena kakak kelas kami yang dulu pernah menang juga Wispo, itu menggunakan ekstra cairan dari buah empannya. Kami memodifikasi agar terlihat lebih mudah lagi untuk dipasarkan atau diproduksi dengan tinggal menumbuk empan itu sampai hancur dan jadilah bubuk empannya. Iya, iya. Jadi memang didasari sudah ada penelitian terdahulu ya oleh seniornya dan menang juga. Tambah waktu itu ekstraknya dan ini dibubuhkan yang secara penggunaan ini lebih praktis. Secara produksinya juga lebih gampang ya. Ya, Pak. Ya. Nah, setelah kalian meneliti ini, nah kemudian bagaimana prosesnya kemudian sampai ikut WISPO ISS ini? Setelah kami siap presentasi, beberapa hari dari presentasi, lalu Ibu Helida pun memilih kami untuk menjadi peserta WISPO. Lalu didaftarlah kami untuk mengikuti event WISPO ini, Pak. Iya, oke. Jadi ini langsung dari sekolah ya, dari sekolah dan terbuka untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia dan luar ya. Iya, Pak. Ya, ini bisa diceritakan nggak, Cila, Najwa, berapa banyak peserta yang ikut dari negara mana saja, terus prosesnya seperti apa? Kalau negaranya ada 23 negara, Pak. Terus kalau peserta dari Indonesia juga banyak, kurang lebih seingat saya 63 peserta, Pak, kalau dari Indonesia. Dari Indonesia saja ya? Iya, Pak. Di luar yang luar negeri. Nah, jadi ini WISPO ISS ini mengumumkan secara terbuka ke seluruh peserta. Nah, kemudian kalian daftar, sekolah yang mendaftarkan ya setelah tadi seleksi di sekolah. Iya, Pak. Nah, terus selanjutnya seperti apa, Cila, prosesnya? Jadi di Wispo itu ada 5 hari kurang lebih. Di situ kami di hari pertama itu ada seremonial kayak upacara. Itu pembukaan. Dia menjelaskan metode yang akan digunakan saat presentasi nanti. Ya. Terus di hari keduanya itu kita cuman menunggu pembagian kelompok aja, tim grup. Ya. Hari ketiga kami disuruh untuk memperkenalkan budaya dari daerah masing-masing dan memperkenalkan sedikit tentang penelitian kami. Ya. Di hari keempatnya, kami di situ presentasi tentang penelitian kami. Kami itu presentasinya diberi waktu 10 menit, Pak. Jadi di 10 menit itu 6 menit untuk kami presentasi dan 4 menit untuk juri tanya jawab. Di hari kelima adalah hari pengumumannya. Iya, iya. Tadi disebutkan hari ketiga mengenalkan tentang daerah dan seni budaya daerah. Waktu itu yang dikenalkan apa? Barangkali Najwa nih yang menjawab nih. Kerawang Gayo, Pak. Oke, Kerawang Gayo. Ada lagi? Terus masakan dari daerah Gayo, Pak, Masam Jing. Masam Jing, yang memang itu tadi, yang bubuk tadi dipakai ya, empan tadi ya? Ya, Pak. Empan ini bahasa Indonesianya apa? Andaliman, Pak. Andaliman ya. Oke. Nah, terus hari keempat presentasi.
Jadi ini presentasinya luring kah atau daring karena situasi COVID? Secara Karena daring. Secara daring ya. Secara daring. Dan ini pengantarnya bahasa Inggris. Iya. English in bahasa? Iya, Pak. Bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Ya, jadi presentasi 6 menit, kemudian 4 menit sisa itu tanya jawab dengan dewan jurinya. Iya, Pak. Dewan jurinya dari mana? Dari Indonesia semua atau ada juga dari luar? Dari Indonesia semua, Pak. Ya, ya. Oke. Masih ingat waktu itu yang ditanya apa, Cila? Ditanya dewan jurinya. Masih, Pak. Dewan juri itu menanyakan, yang pertama pertanyaan kepada saya, apa perbedaan dari penelitian kalian dengan penelitian siswa SMA Negeri 1 Takengon yang beberapa tahun lalu, gitu, Pak. Oke. Tadi sudah dijawab ya. Jadi kalau tadinya ekstrak, nah sekarang bubuk, dimodif ya. Iya. Oke, terus pertanyaan kedua? Mereka menanyakan apakah ada perubahan warna pada saat kita melakukan eksperimennya, Pak. Nah, terus gimana? Dari eksperimennya ada perubahan warna? Tetap? Ada, Pak. Itu berwarna merah. Insangnya itu berwarna merah, lalu baunya pun nggak menyengat, Pak. Oke, baunya nggak menyengat ya. Kalau untuk, ini kan pengawet ya. Pengawet alami. Jadi tahannya itu sama, berapa hari? Kalau dari hasil penelitian kami, yang udah kami teliti itu sama kami eksperimen, dia itu bertahan lebih dari seminggu. Lebih dari seminggu? Iya, Pak. Ya, lebih dari seminggu, tepatnya berapa hari? Mungkin 7 atau 8 hari. Oke, 7 sampai 8 ya. Nah, terus pertanyaan yang lain masih ada dan ingat waktu itu? Cuman 2 pertanyaan, Pak. Oke, 2 pertanyaan. Terus selain presentasi, tanya jawab, apalagi bentuk penilaiannya? Kekompakan, cara pengucapannya, Pak, gitu. Sorry, pengucapan? Pengucapan bahasa Inggrisnya. Oke, jadi presentasi, juga cara presentasinya, dan penggunaan bahasa Inggrisnya ya, baik dan benar ya. Oke, terus bagaimana kemudian sampai pengumumannya nih? Najwa, tadi kan dapat the honorable mention ya? Iya, Pak. Jadi waktu pengumumannya tuh, demi pun kami mendapat honorable mention, tapi kami tetap bersyukur. Tapi kami tuh udah berusaha semaksimal mungkin supaya kami mendapatkan hasil yang terbaiknya gitu, Pak. Dan kalian itu sudah membuat sejarah prestasi, sudah ikut di Wispo ISS ini, dan hebatnya lagi, walaupun nggak dapat juara, tadi dapat ada honorable mention ya. Iya, Pak. Ya, ini lomba pertama yang kalian ikuti. Kalau saya tingkat internasional ini pertama kalinya, Pak. Ya, kalau Cila? Sama seperti Najwa, Pak. Iya. Dan setelah dapat honorable mention itu perasaannya gimana? Waktu itu apa posisi di sekolah, apa di rumah? Waktu itu posisinya saya lagi di rumah. Najwa juga lagi di rumah. Terus? Jadi saat kami join live pengumumannya, kami ngerasa alhamdulillah ini pertama kali ikut udah langsung dapat honorable. Iya. Dan ini internasional ya? Iya. Ya pastinya Najwa, Cila, keluarga dan sekolah daerah Najwa dan Cila juga bangga dengan raihan ini ya. Luar biasa dan ini bisa jadi motivasi lebih buat kalian. Kalian kelas berapa sekarang?
Masih kelas 10, Pak. Kelas 10. Sekolahnya di SMA Negeri 1 1 Takengon. Takengon. Iya, Pak. Ini di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh ya? Iya, Pak. Iya, ya. Oke. Nah, di sekolah kalian gimana nih, Najwa, Cila? Secara akademik, non-akademik? Jadi saya tuh memang kalau di sekolah memang suka pelajaran sains, Pak, terutama pelajaran biologi tentang penelitian gitu, Pak. Oke. Kalau Cila? Kalau Cel lebih suka ke matematika sebenarnya, Pak. Iya, Tetapi juga suka ke bidang biologi, kimia, sama fisika gitu. yang memang eksak ya. Ya, Kalau jurusannya udah penjurusan dari kelas 10. sudah, Pak. Sudah, Pak. Ngambil apa? IPA? Iya, Pak. Ya. Di luar kegiatan belajar di sekolah, apakah aktifkah OSIS misalnya atau kegiatan lain di sekolah? Alhamdulillah masih aktif, Pak. Celah Aktif di apa? di OSIS, Di di OSIS ya, bidang di OSIS sebagai pengurus, sebagai anggota kami, Pak. anggota bidang. Iya, Pak. Cila bidang apa? Celah bidang KN, Pak. KAN, Kepanjangannya itu Karya Anak Negeri. karya anak negeri, yang memang ini sains, nulis, publikasi, begitu. Enggak, Pak. Kalau Jadi, Karya Anak Negeri itu kerjanya untuk dekor-dekor panggung, misal ada acara gitu, Pak. oke, jadi interior, eksteriornya ya. Iya, Jadi kalau ada event, ada kegiatan OSIS, sekolah terlibat ya. iya, Cila Pak. dan teman-teman OSIS terutama bidang KAN tadi ya. Nah, di luar OSIS masih ada kegiatan yang diikuti di luar belajar, di luar akademik? Cila? Kalau saya mengikuti ekstrakurikuler Olimpiade Matematika juga, Pak. Oke. Terus? Sama kayak Najwa juga karya karya ilmiah sains. Cuma dua aja. Oke. Nah, Najwa sendiri gimana? Di luar kegiatan belajar, seperti Cila tadi, apakah aktif berorganisasi di OSIS? Terus kegiatan ekstranya apa aja? Jadi saya selain ikut karya ilmiah ini, saya juga ikut dalam Olimpiade Kebumian, Pak. Olimpiade Kebumian. Iya, Pak. Nah, itu sama, neliti terus ikut Olimpiade. Iya, Pak. Kayak meneliti juga, Pak, tentang permukaan bumi gitu, Pak. Udah pernah ikut lomba tentang Olimpiade Eh, Kebumian ini? karena kami baru tahap awal, kelas 10, Pak. Ini lagi-lagi mau ikut Olimpiade kayak itu, Pak. Mau lombanya. Ya, di mana lombanya, Najwa? Itunya belum disebar, Pak, di mana acara lombanya. Oke. Nah, ini sepertinya ya, tadi dari obrolan kita ini, kalian ini kan memang basicnya itu sudah suka sains ya. Apa memang dari sekolah dulu, SMP, SD itu udah ada ketertarikan di sains ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak ke teman-teman Cila, Najwa? Jadi Cila ini sekolahnya dulu SMP-nya di mana, terus SD-nya di mana, dan waktu itu kegiatan-kegiatan kesayanan yang diikuti apa aja? Dulu, sebelumnya SD Cila di SDIT Cendekia Takengon, SMP-nya juga di SMP IT Cendekia Takengon. Jadi saat SMP itu saya sudah tertarik nih ke pelajaran IPA sama matematika. Jadi di IPA saya pernah mengikuti Olimpiade Biologi, tetapi di situ gagal, Pak. Pernah gagal di situ.
Iya, iya. Itu untuk pertama kalinya ya, Cila ya. Mm-mm. Nah, seterusnya seperti apa? Ternyata saya sudah mempunyai bakat di bidang matematika, sudah mengenali bakatnya di bidang matematika. Jadi saya mutusin untuk eh, pindah ekskul ke bidang olimpiade matematika gitu saat di SMP. Kalau untuk penelitian di SMP itu belum ada. Kalau untuk Najwa sendiri gimana? Saya sebelumnya saya pernah sekolah di Min 8 Aceh Tengah yang di Bebesen, Simpang 4, terus di M Sai Negeri 1 Takengon. Kegiatan di sekolah gimana, Najwa? Dan di luar sekolah apa? Kayak SMA juga dulu aktif, terus terlibat di sains-sains juga. Ya, sebelum itu saya memang sangat tertarik sekali di bidang sains. Saya suka lihat di internet gitu, Pak, tentang video-video eh, anggota tubuh gitu, Pak, cara-cara pencernaan. Pokoknya yang berhubungan dengan sains gitu, Pak. Oke, baik. Dan ini tentu kalian seperti sekarang nggak terlepas dari dukungan orang tua ya. Kalau di rumah sendiri gimana pola asuh orang tua, dukungannya ke kalian begitu? Alhamdulillah dukungan orang tua itu sangat baik ya, Pak. Orang tua nggak pernah memaksa untuk misalnya mengikuti sesuatu harus ini harus itu. Tetapi orang tua itu dia mendukung apa yang kita lakuin selagi itu menguntungkan untuk diri kita itu. Ya, Najwa sendiri seperti apa, Najwa? Sama juga kayak Cila, Pak. Jadi eh, orang tua saya bilang kalau saya mau ikut organisasi silahkan. Pokoknya asal itu tuh menguntungkan bagi kita gitu, Pak. Terus orang tua tuh sangat mendukung sekali bahwa kita tuh mau proses belajar. Dia tuh menyemangati kita supaya kita tuh lebih semangat gitu, Pak. Ya, kalau pekerjaan orang tua Najwa, Kalau ayah saya pekerjaannya wira swasta, kalau ibu saya PNS, Pak. Cila sendiri, Cila, pekerjaan orang tuanya? Kalau ayah pekerjaannya wira swasta, kalau bunda itu PNS juga sama kayak Najwa. Iya, iya. Luar biasa ya. Dan ini di sekolah dengan keaktifan di ekstra, intra, prestasi di sekolah sendiri gimana? Kalau di sekolah, alhamdulillah baik Pak nilainya. Baik ya, dapat juara di sekolah, Cila? Dapat Pak juara kelas. Juara kelas ya? Ya, Top 1, top 2, top 3? kalau saya dapat, alhamdulillah dapat juara 2 Pak. Hebat ya. Kalau Najwa gimana? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan juara 3 Pak. Juara 3. Wah, keren ya. Nah, ini kan sudah kelas 1. Dan tadi prestasinya luar biasa yang memang dari sebelum SMA juga ketertarikan desain ini sudah ada. Kalau untuk cita-cita kalian, kalian ini pengen jadi apa? Apa sudah punya plan nanti kuliah di mana, jurusan apa? Ya, silakan apa Najwa dulu. Kalau saya kepingin kuliah di UNSU Pak, Universitas Sumatera Utara, jurusan kedokteran Pak. Kedokteran ya. Ya Pak. Alasannya karena suka biologi tadi atau ada alasan mendasar gitu? Seperti apa? Memang suka di bidang-bidang sains gitu Pak. Jadi mau masuk jurusan kedokteran. Kalau Cila sendiri gimana Cila? Saya mempunyai keinginan untuk masuk UI atau UGM, Universitas Gajah Mada, itu di Fakultas Kedokteran, Pak. Sama ya, Ya, sama. Jadi ini cita-citanya berdua pengen jadi ibu dokter.
Nah, cuma nanti spesialisnya yang beda. Iya, Kalau Cila udah terpikir spesialis sudah Pak. apa nanti spesialisnya? Kalau Sheila kepikirnya spesialis anak. Spesialis anak. Wah, hebat. Kalau Najwa? Saya spesialis jantung, paru-paru gitu Pak. Oke, baik. Nah, ini luar biasa sekali ya. Dan ini sebelum kita tutup, Najwa, Cila sebagai motivasi ke teman-teman ada yang disampaikan sebagai closing podcast kita ini. Cila dulu. Jadi kata-kata motivasi yang mau saya sampaikan kepada Pak Yusradi, kalau kurangnya kemampuan bukan alasan untuk keberhasilan kita, tapi kesungguhan kita itu harus penuh semangat adalah modal keberhasilan kita untuk lebih sukses lagi ke depannya. Dan satu lagi, gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita tuh berani untuk mencoba dan mencoba. Iya, oke. Cila sendiri, Cila silakan. Pesan saya untuk teman-teman, prestasi itu tidak dapat diraih tanpa semangat. Kemenangan itu bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri untuk terus berkarya. Ketika kekalahan menghampiri kita, jangan biarkan ia menghentikan kita. Percayalah, selalu ada solusi di setiap rintangan. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita tutup nih, ada nggak target lomba, sains atau olimpiade yang akan kalian ikuti tahun ini atau next year? Kalau saya sudah ada, Pak. Apa? Di mana? Kalau saya sendiri itu ada rencana ngikut olimpiade yang dari sekolah juga. Olimpiade matematika, Pak, dari sekolah. Ya. Najwa? Ya, Pak. Olimpiade kebumian juga mau lomba juga, Pak. Oke, baik. Ini terima kasih nih Najwa, Cila, atas waktunya sudah berkenan berbagi cerita ke teman-teman penonton podcast kita ini. Doa terbaik dari kami, semoga Najwa, Cila sehat walafiat, kemudian dilancarkan belajarnya, kemudian disampaikan nanti cita-citanya jadi juara dengan lomba-lombanya, dan nanti bisa jadi ibu dokter dengan spesialis anak dan jantung tadi ya, baru ya. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih. Nah, insya Allah sampai ketemu di podcast kita yang lain nantinya. Ya, terima kasih Najwa, Cila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.